Perselingkuhan bukan hanya tentang sebuah kesalahan sesaat. Ada perselingkuhan yang sudah berjalan lama, diam-diam tanpa banyak orang menyadarinya. Semakin lama hubungan terlarang ini bertahan, semakin lihai pula pelakunya menyembunyikan jejak. Namun, sesempurna apapun mereka menutupi, selalu ada tanda-tanda yang bisa dirasakan. Jika kamu cukup peka, kamu bisa melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam narasi ini, kita akan membahas 7 ciri-ciri perselingkuhan yang sudah berjalan lama. Simak baik-baik, karena bisa jadi tanda-tanda ini sedang terjadi di sekitarmu. 1. Perubahan sikap yang konsisten dan terlihat alami. Pada awal perselingkuhan, perubahan sikap biasanya terlihat jelas dan mendadak. Namun ketika perselingkuhan sudah berlangsung lama, perubahan itu menjadi lebih konsisten dan terlihat alami. Pasangan yang berselingkuh akan berusaha menciptakan keseimbangan antara dua dunia yang dijalaninya. Mereka menjadi lebih mahir berbohong tanpa terbata-bata, bahkan seolah-olah sudah menjadi bagian dari kebiasaannya. Kamu mungkin merasa ada yang berbeda, tapi sulit sekali menunjukinya secara spesifik. Mereka bisa menunjukkan perhatian di satu waktu, lalu menjadi dingin di waktu lain, tanpa alasan yang jelas. Ketika kamu bertanya, mereka akan memiliki jawaban yang terdengar masuk akal, bahkan meyakinkan. Perubahan suasana hati yang dulu terasa aneh, kini terasa wajar karena sudah sering terjadi. Itulah kenapa ketika perselingkuhan sudah berjalan lama, pelakunya bisa tampak lebih stabil dibandingkan di awal-awal, tapi tetap saja, bagi orang yang benar-benar memperhatikan, ada ketidakselarasan kecil yang tidak bisa disembunyikan. Kebiasaan baru yang muncul tanpa alasan jelas, kehadiran yang terasa tapi juga terasa jauh, adalah tanda-tanda awal yang harus kamu waspadai. 2. Komunikasi yang mulai berkurang tanpa alasan jelas. Dalam hubungan yang sehat, komunikasi adalah jembatan yang selalu dijaga. Namun dalam perselingkuhan yang sudah berjalan lama, komunikasi dengan pasangan sah mulai berkurang perlahan. Bukan hanya tentang jarang berbicara, tapi juga tentang kualitas pembicaraan yang semakin dangkal. Obrolan yang dulunya dalam dan penuh makna, kini terasa hambar dan sekadar formalitas. Seringkali, pasangan yang berselingkuh merasa tidak lagi perlu menjaga kedekatan emosional dengan pasangannya. Mereka sudah mendapatkan kebutuhan emosional atau perhatian dari orang lain, di luar hubungan resminya. Ketika kamu mencoba membuka obrolan, mereka tampak tidak antusias atau hanya memberikan jawaban singkat. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti bertanya kabar atau berbagi cerita, mereka terlihat malas atau terganggu. Alasan-alasan seperti lagi capek, banyak kerjaan, atau sedang tidak mood sering digunakan untuk menghindari percakapan. Padahal sebenarnya, hati mereka sudah terbagi dan tidak lagi sepenuhnya hadir untukmu. Jadi kalau kamu mulai merasa seperti berbicara dengan tembok, itu bisa menjadi pertanda serius bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Komunikasi yang terputus secara perlahan ini seringkali menjadi sinyal kuat dari perselingkuhan yang telah berjalan lama. 3. Kehadiran fisik. Ada tapi jiwa terasa jauh. Salah satu tanda paling menyakitkan dari perselingkuhan yang sudah lama adalah ketika pasangan tetap hadir secara fisik, tapi jiwanya terasa menghilang. Mereka mungkin masih tidur di ranjang yang sama, makan di meja yang sama, atau pergi ke acara keluarga bersama. Namun kehadiran mereka terasa dingin, hampa, dan jauh dari keintiman yang sesungguhnya. Kamu bisa merasakan bahwa perhatian mereka tidak lagi sepenuhnya tertuju padamu. Saat berbicara, tatapan mereka kosong, seolah-olah tubuh mereka ada di sana, tapi pikirannya entah melayang kemana. Sentuhan fisik yang dulunya hangat dan penuh cinta kini terasa dingin, dan hanya sekadar rutinitas. Pelukan, ciuman, bahkan sekadar genggaman tangan, semua terasa kaku dan tanpa emosi. Mereka mungkin tetap menjalankan peran sebagai pasangan di depan umum, tapi ketika hanya berdua, kehampaan itu sangat terasa. Ya, ini bukan hanya soal kurangnya perhatian, tapi tentang kehilangan koneksi emosional yang dulu pernah begitu kuat. Ketika seseorang sudah membagi hatinya dengan orang lain dalam waktu lama, energi dan kasih sayangnya kepada pasangannya sah otomatis berkurang. Jiwa yang telah pergi tidak bisa sepenuhnya dipalsukan. Rasa kosong itu akan selalu bisa dirasakan, terutama oleh mereka yang benar-benar mencintai. 4. Lebih protektif terhadap ponsel atau media pribadi. Ponsel dan media sosial menjadi benda paling sensitif saat seseorang menyimpan rahasia. Ketika perselingkuhan sudah berlangsung lama, pasangan akan semakin berhati-hati terhadap privasinya. Mereka mungkin mulai menggunakan password baru, menyembunyikan notifikasi, atau bahkan membawa ponsel kemanapun, termasuk ke kamar mandi. Jika sebelumnya mereka santai saja saat ada pesan masuk, kini mereka akan langsung bereaksi cepat begitu ada notifikasi. Bahkan saat kamu mendekat saat mereka menggunakan ponsel, mereka bisa refleks menutup layar atau mematikan aplikasi. Kebiasaan ini muncul karena rasa takut ketahuan,
sekaligus kebiasaan menjaga hubungan rahasia yang sudah terbangun cukup lama. Mereka mungkin beralasan bahwa mereka butuh privasi atau tidak nyaman diawasi, padahal sebenarnya ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Perubahan sikap ini seringkali terasa aneh, terutama jika dulunya mereka terbuka dan tidak pernah mempermasalahkan privasi berlebihan. Selain itu, mereka juga bisa menjadi defensif atau marah jika kamu tanpa sengaja melihat isi ponsel mereka. Padahal dalam hubungan yang sehat, keterbukaan seharusnya menjadi hal yang wajar, bukan sesuatu yang dipertahankan mati-matian. Proteksi berlebihan terhadap media pribadi ini menjadi sinyal kuat adanya sesuatu yang tidak ingin diketahui. 5 penampilan yang mendadak lebih diperhatikan. Ketika seseorang berselingkuh dalam waktu lama, biasanya ada perubahan signifikan dalam cara mereka memperhatikan penampilan. Mereka mulai lebih sering berdandan, memilih pakaian terbaik, memakai parfum, dan merawat diri dengan lebih intens. Semua itu dilakukan bukan untuk pasangan sahnya, melainkan untuk orang lain yang diam-diam mereka perjuangkan. Perubahan ini seringkali terjadi tanpa alasan jelas, seperti bukan karena tuntutan pekerjaan atau acara khusus. Misalnya, mereka yang dulu biasa tampil santai keluar rumah, kini mendadak lebih modis dan rapi. Bahkan untuk sekadar keluar sebentar, mereka bisa menghabiskan waktu lama di depan cermin. Jika kamu bertanya, mereka mungkin beralasan ingin terlihat lebih baik untuk diri sendiri. Namun perubahan drastis ini biasanya diiringi dengan perubahan perilaku lain, seperti menjadi lebih sering keluar rumah atau pulang lebih larut. Mereka menjadi lebih sadar penampilan karena ingin selalu terlihat menarik di mata selingkuhannya. Penampilan yang semakin terjaga ini adalah sinyal bahwa ada motivasi eksternal yang sedang mendorong mereka. Dan dalam kasus perselingkuhan yang sudah berjalan lama, perubahan ini tidak hanya sesekali, melainkan menjadi bagian dari kebiasaan baru mereka. Nas menjadi lebih sensitif dan mudah marah tanpa alasan yang jelas. Perselingkuhan yang sudah berjalan lama sering membuat pelakunya merasa tertekan secara emosional. Mereka hidup dalam ketakutan ketahuan, rasa bersalah, dan tekanan untuk mempertahankan kebohongan. Tekanan ini akhirnya muncul dalam bentuk emosi yang meledak-ledak atau ketidaksabaran terhadap pasangannya. Hal-hal kecil yang dulunya dianggap biasa, kini bisa memicu kemarahan besar. Mereka menjadi mudah tersinggung, seolah-olah apapun yang kamu lakukan selalu salah di mata mereka. Sering quality yang kau pencari-cari alasan untuk bertengkar, agar bisa menjauh atau mendapatkan ruang untuk pergi. Mereka menggunakan kemarahan sebagai tameng, agar kamu merasa bersalah dan tidak sempat mempertanyakan perilaku mereka. Di sisi lain, kemarahan ini juga merupakan pelampiasan dari konflik batin yang mereka rasakan. Mereka marah bukan hanya padamu, tapi juga pada diri mereka sendiri, karena menjalani kehidupan ganda. Jika kamu merasa suasana rumah selalu tegang tanpa sebab yang jelas, itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Mereka mungkin tidak menyadarinya, tapi perubahan emosi ini adalah cerminan dari hubungan gelap yang terus mereka pertahankan. Kemarahan yang tidak proporsional dan sensitif terhadap kritik adalah alam besar yang tidak boleh diabaikan. 7. Kehidupan intim yang berubah drastis. Dalam hubungan yang sehat, kehidupan intim adalah bagian penting yang mencerminkan kedekatan emosional dan fisik. Namun ketika perselingkuhan sudah berjalan lama, pola dalam kehidupan intim mulai berubah secara drastis. Ada 2 kemungkinan ekstrem yang sering terjadi. Yang pertama, pasangan menjadi jauh lebih dingin dan tidak lagi berminat untuk berhubungan. Mereka mungkin sering menolak dengan berbagai alasan seperti lelah, stres, atau tidak mood. Hal ini terjadi karena kebutuhan emosional dan fisik mereka sudah dipenuhi di luar hubungan resmi. Yang kedua, justru ada peningkatan mendadak dalam gairah, tapi terasa berbeda dan terputus dari perasaan. Hubungan yang terjadi terasa lebih mekanis, tanpa kedekatan batin yang biasanya menyertainya. Seolah-olah mereka hanya melakukan tanpa benar-benar menghadirkan hati dalam momen itu. Perubahan ini bukan hanya soal frekuensi, tapi soal rasa yang kamu alami saat bersama mereka. Jika kehidupan intim yang dulu penuh kasih tiba-tiba menjadi hambar, dingin, atau bahkan aneh, ini bisa menjadi tanda besar. Pasangan yang berselingkuh seringkali mengalami perubahan hasrat karena adanya keterikatan emosional dengan orang lain. Mereka mungkin merasa bersalah, atau justru merasa kebutuhannya sudah terpenuhi di tempat lain. Dan perubahan dalam ranjang sekecil apapun sering menjadi cermin paling jujur dari apa yang sedang terjadi dalam hubungan. Perselingkuhan yang sudah berjalan lama jarang bisa benar-benar disembunyikan tanpa meninggalkan jejak. Meskipun mungkin pelakunya berusaha menutupinya dengan rapat, perubahan dalam sikap, emosi, dan kebiasaan akan tetap terasa. Sebagai pasangan, kamu berhak untuk peka terhadap tanda-tanda ini. Ini bukan untuk mencurigai tanpa alasan, tapi untuk melindungi dirimu sendiri. Kehilangan kepercayaan memang menyakitkan,
tapi membiarkan diri terus-menerus dibohongi jauh lebih melukai. Jika kamu menemukan banyak dari ciri-ciri ini dalam hubunganmu, jangan abaikan. Hadapilah dengan kepala dingin, bicarakan dengan jujur, dan pertimbangkan langkah terbaik untuk masa depanmu. Karena dalam sebuah hubungan, kejujuran dan kesetiaan adalah pondasi yang tidak boleh dikorbankan. Lebih baik tahu kebenaran yang pahit daripada hidup dalam kebohongan yang manis. Pada akhirnya, kamu layak mendapatkan hubungan yang tulus, jujur, dan penuh cinta sejati.